Shalom, selamat pagi. Kepada segenap jemaat, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami secara bersama. Mohon perhatian jemaat untuk info pengumpulan celengan syukur yang akan dilaksanakan pada Minggu 17 Januari. Jemaat dapat mengirimkan ke kantor gereja di Jalan Kerapu 10 atau melalui koordinator lingkungan. Dan himbauan bagi jemaat yang belum mengirimkan nama-nama calon penatua bahwa pengiriman nama calon penatua diperpanjang sampai tanggal 17 Januari. Hari ini dilayani oleh Pendeta Widya Wirastiti dari GKJW, sedangkan Pak Kuswanto melayani di GKI Gresik. Kita awali ibadah hari ini dengan pujian PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah masing-masing di dalam hati kita mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini, saat ini kita memperingati Minggu Epifania kedua. Epifania berarti Allah menyatakan dirinya. Minggu ini termasuk dalam rentetan dari minggu-minggu suci mulai dari masa raya Natal, Minggu pemberian nama Yesus atau yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Tahun Baru, dan Minggu peringatan pembaptisan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkannya di dalam peribadatan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian melalui PKJ 128, Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi. Tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kenal kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar.
sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa seperti ini, saat kita lebih banyak di rumah saja, bukan berarti kita tidak berkemungkinan melakukan dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada waktunya bagi kita untuk bersama-sama melalui ibadah ini, kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat Engkau berkenan hadir dan peduli, ternyata lebih banyak dari kami di masa ini lebih memilih bersembunyi, lebih memilih lari, karena kami malu akan dosa-dosa kami. Tuhan yang Maha Baik, ampunilah kami. Saat ini banyak kepala-kepala keluarga harus bekerja keras, lebih keras lagi, karena masa-masa yang sulit membuat kami hidup di dalam keluarga-keluarga juga mengalami banyak kesulitan ekonomi. Sehingga tanpa sadar, kami pun juga saling menyakiti hati saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kasihanilah kami. Kami menyerahkan diri kami, sepenuh keberadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena tiada tersembunyi di hadapan-Mu segala pelanggaran dan dosa kami. Kami mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan, memperkenankan kami untuk masuk di dalam peribadatan ini, dan Engkau kuduskan untuk boleh layak menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengaku dosa kami. Amin. Kita sambung dengan kita memuji dari NKB 11, Ya Yesus tebuslah segenap dosaku. Ya Yesus tebuslah segenap dosaku, Kau tinggal terus di hatiku, enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan tak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Jemaat disilahkan berdiri. Terimalah berita anugerah melalui Mazmur 103 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai bagimu semua. Mari kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah ini dengan PKJ 124, di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau
haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita bersama-sama akan menerima pelayanan firman. Sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu kembali di dalam doa. Bapa Sorgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu untuk boleh merasakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya bersama-sama, supaya kami boleh memeliharanya di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya haturkan di depan, hari ini kita ada di Minggu Epifania, di mana Allah menyatakan dirinya. Ini Minggu Epifania yang kedua. Saudara-saudaraku, di dalam merenungkannya bersama-sama saya ingin terlebih dahulu, sebelum kita masuk di dalam bacaan kita, terlebih dahulu menceritakan beberapa kisah dari berbagai belahan dunia tentang keluarga. Saat ini kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Pertanyaan pertama adalah, keluarga mana yang tidak ingin anak mereka tumbuh dengan baik? Saya kira tidak ada. Semua orang tua mengharapkan, menginginkan anak-anak yang dikaruniakan bagi mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, bertumbuh dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan ini saya akan haturkan kisah-kisah unik dari berbagai belahan dunia tentang cara orang tua berusaha supaya
anaknya dari sejak kecil sampai tumbuh besar bisa selamat. Salah satu kisah yaitu dari Afrika Selatan, ada upacara Sifudu di Umtata. Itu adalah upacara untuk bayi yang baru berumur 3 hari, baru dilahirkan umurnya 3 hari, bersama keluarga besar mereka, kemudian dipetiklah daun yang namanya daun sifudu, kemudian dibakar dalam sebuah api unggun, dibuat di tengah-tengah rumah ritual, kemudian daun itu menghasilkan bau yang sangat menyengat, beraroma pedas, mengganggu mulut, menyesakkan pokoknya, dan bayi ini kemudian dibawa oleh seorang wanita dengan kepala terbalik gitu ya, digendong menghadap ke bawah, kemudian diputar-putar di atas asap yang mengepul dari bakaran daun sifudu itu. Bisa bayangkan ya, pedesnya, dan anak yang baru berumur 3 hari itu akan menangis keras saya yakin. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa dengan melakukan itu anak akan tumbuh tanpa pernah mengalami rasa takut dan malu. Itu keyakinan mereka. Kisah lain, ada upacara Okali di kota Mudol, Bagalkot di India. Bayi berumur sekitar 3 bulan atau 2 tahun itu dilemparkan dari atas kuil oleh para rahib Hindu setinggi 15 meter ke bawah, dijatuhkan ke bawah, di arah sekelompok pria yang menunggu dengan selembar kain. Jangan bayangkan, itu hal yang sangat berbahaya, tetapi mereka berkeyakinan bahwa bayi-bayi yang mendapatkan ritual itu yang ditempatkan pada situasi yang berbahaya seperti itu akan tumbuh menjadi manusia yang kuat. Itu keyakinan mereka. Kemudian ada juga di belahan bumi yang lain ada upacara El Colaco di Spanyol Utara. Itu ritual yang dilakukan sebagai bagian dari upacara perayaan Corpus Christi umat Katolik di Spanyol sejak tahun 1620, Bapak Ibu. Jadi bayi-bayi itu didandani dengan baju putih, kemudian diletakkan dijajar di jalanan, kemudian nanti ada seorang laki-laki mengenakan kostum iblis dengan warna yang merah kuning, kemudian dia berlari kencang, melompati kumpulan bayi-bayi itu. Penjenengan bayangkan, lah nek lompatnya nggak tepat itu, ndak nibani anak bayi-bayi itu resikonya. Tetapi mereka meyakini bahwa dosa bayi-bayi itu bisa dihapuskan dengan cara seperti itu. Mereka bisa tumbuh tanpa gangguan roh jahat. Itu keyakinan mereka. Dan yang terakhir, saya mencatat di Bulgaria, ketika bayi baru dilahirkan, para pengunjung dan kerabat segera meludahi bayi tersebut dengan mengatakan, semoga kotoran ayam mengenaimu. Gak enak ya. Didoni, dilokno gitu ya. Hal ini dilakukan karena menurut keyakinan mereka dalam tradisi Bulgaria, tidak baik memuji seorang anak yang baru lahir. Kalau kita orang di Jawa atau di Indonesia ini kan kalau bayi, aduh cantiknya begitu ya. Kalau di Bulgaria tidak boleh. Ya, tidak baik memuji seorang anak yang baru lahir sebab setan akan cemburu kepadanya. Itu keyakinan mereka. Dan kalau setan cemburu itu akan mencelakainya. Jadi agar bayi itu tetap aman, justru dengan jalan membuatnya terlihat jelek, gitu ya. Tujuannya untuk menghindarkan bayi-bayi itu dari gangguan roh jahat dan merupakan doa agar anak-anak itu kelak dapat tumbuh dengan sikap yang rendah hati dan tidak terlalu sombong dengan dirinya sendiri. Itu keyakinan saudara-saudara kita di Bulgaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita-cerita ini, kalau kita tarik benang merah, kita simpulkan bahwa ternyata keluarga-keluarga di seluruh belahan bumi ini selalu berharap agar anak-anak mereka benar-benar mendapatkan keselamatan sehingga bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dewasa dengan sehat tanpa gangguan apapun. Dari contoh-contoh unik ini kita bisa melihat itulah upaya manusia untuk mendapatkan keselamatan. Nah, di dalam tradisi Kristen, kita juga mengenal ritual keagamaan Kristen, yakni baptisan. Dalam kisah bacaan kita, dikisahkan tentang baptisan Yohanes. Diyakini
bahwa seluruh orang beriman yang sudah menerima baptis itu berarti mereka masuk di dalam jalan keselamatan. Artinya bahwa baptisan itu adalah pintu masuk, ya. Hanya pintu masuk menuju kepada jalan keselamatan. Kita ingat ya, hanya pintu masuk, bukan jalan keselamatan itu sendiri. Sebab kita mengimani bahwa jalan keselamatan itu tidak lain hanya Tuhan Yesus sendiri. Baptisan adalah pintu masuk. Oleh sebab itu ketika masuk menjadi orang Kristen, semua pasti harus dibaptis. Panjenengan paham tidak artinya baptis? Secara harafiah baptis itu slulup atau selam. Itu sebabnya saudara-saudara kita Gereja Katolik menyebutnya dengan dipermandikan. Bahkan saudara-saudara kita dari kalangan karismatik atau Pentakosta mempraktekkannya secara harafiah dengan dalam bentuk baptis selam. Bahkan diupayakan air dari sungai Yordan. Padahal kalau jenengan pirsa hari ini sungai Yordan itu sudah sangat-sangat tercemar dan tidak layak untuk dipakai untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Tetapi pertanyaannya berikutnya, mengapa ketika menjadi Kristen orang perlu dibaptis dulu? Sebab baptis itu Bapak Ibu Saudara mempunyai makna satu, baptis itu adalah simbol pembersihan dan penyucian. Dari apa? Dari perbudakan dosa dan ketidakberdayaan. Dan ini ditarik dari kisah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang harus menyeberangi Laut Merah. Perbudakan di Mesir adalah simbol dari perbudakan dosa. Jadi pada saat bangsa Israel dipaksa takluk kepada kekuatan Firaun yang jahat, mereka tidak bisa takluk kepada kekuasaan Allah. Perbudakan Mesir juga adalah simbol dari ketidakberdayaan. Sebab pada saat itu bangsa Israel jelas-jelas tidak memiliki kemerdekaannya sebagai suatu bangsa dan terbelenggu pada kekuatan Firaun. Pertanyaan selanjutnya, saya banyak bertanya ini ya. Apakah tradisi baptisan pada kisah bacaan kita pada zaman munculnya Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan yang pertama atau yang dialami oleh orang-orang Yahudi? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yohanes muncul, ada tradisi bangsa Yahudi yang memang sudah mengenal ritual baptisan. Cuma kebiasaannya berbeda, tidak sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi kalau ada orang yang ingin masuk dalam agama Yahudi atau yang biasa disebut dengan proselit, mereka akan dibaptis. Atau juga kalau ada orang yang ingin melakukan ritual pengakuan dosa, mereka juga membaptis. Tetapi lucunya mereka membaptis dirinya sendiri. Saya membayangkan itu barangkali sejajar dengan saudara-saudara kita umat muslim saat wudhu, ya. Wudhu, jadi menyucikan diri sendiri. Menyucikan diri sendiri. Itu yang dilakukan pada zaman sebelum Yohanes muncul. Jadi dalam cerita kita ini, Yohanes memunculkan sebuah tren baru Bapak Ibu Saudara. Tren baru dengan dia berteriak, dengan dia men-share-kan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kemudian dikisahkan dalam narasi itu, datanglah orang-orang dibaptis oleh Yohanes. Mereka tidak membaptis dirinya sendiri seperti biasanya, tetapi mereka datang kepada Yohanes. Pertanyaan selanjutnya, lah kalau baptisan itu merupakan tanda pembersihan atau penyucian dari perbudakan dosa dan ketidakberdayaan, mengapa Tuhan Yesus perlu dibaptis? Tuhan Yesus kan anak Allah, dia tidak berdosa. Mengapa dia masih harus mengalami sebelum masuk puasa, dia harus mengalami dibaptis dulu oleh Yohanes? Ini adalah hal yang paling unik.
bahwa Tuhan Yesus memang perlu menerima baptisan dari Yohanes sekali-kali. Bukan karena Tuhan Yesus itu sebagai orang berdosa yang perlu disucikan atau untuk mendapatkan keselamatan. Peristiwa pembaptisan Yesus semata-mata harus terjadi karena ini adalah simbol kesempurnaan inkarnasi Yesus. Dengan pembaptisan Yesus itu membuktikan bahwa Allah benar-benar menjadi manusia. Yang tak lepas dari sifat kelemahan, ketidakberdayaan yang pada akhirnya nanti juga mati. Itu baptis yang diterima oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus dibaptis supaya menjadi teladan bagi manusia lain agar bisa ikut di dalam alur jalan keselamatan yang seharusnya dilalui oleh semua orang. Hidup Yesus menjadi contoh alur hidup yang harus dilalui oleh seluruh umat manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan tentang baptisan Yesus ini demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, baptisan itu adalah simbol dari keadaan sadar. Bahasa Jawanya itu cenger. Dalam tradisi masyarakat Timur, orang butuh mandi bukan hanya untuk menjadi bersih, tapi untuk menjadi segar. Tidak ngantuk, menjadi lebih sadar, terjaga. Terjaga untuk apa? Baptisan ini mengandung makna supaya dengan ketika orang dibaptis, orang menjadi sadar akan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya memberlakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, dengan dibaptis, kita semua, saya yakin semua ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Orang yang sudah dibaptis seharusnya adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya sudah dibersihkan dan disucikan oleh Allah dari perbudakan dosa dan ketidakberdayaan, sehingga kita semua mengemban sebuah tugas menggenapi seluruh kehendak Allah. Artinya bahwa setelah dibaptis, seorang Kristen seharusnya selalu berupaya melakukan apa yang benar, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dengan dibaptis, seseorang sedang ikut dalam alur kehidupan Yesus, termasuk mengalami kebangkitan dari kematian. Dan itu diterangkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup baru dalam baptisan atau bisa dimaknai sebagai kebangkitan haruslah merupakan hidup dalam kebenaran. Dan di akhir khotbah saya ini saya akan mengutip sebuah kisah. Sebuah kisah yang mengharukan tetapi bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita. Ini adalah contoh kehidupan yang mampu mempertahankan baptisan yang diterimanya. Adalah seorang bernama Jeffrey Lionel Dahmer. Dia hidup di tahun 1960 sampai 1994. Dia seorang asal dari Amerika Serikat. Jadi dia berusia 34 tahun saat dia ditangkap. Karena dia adalah seorang pembunuh berantai dan peleceh seks. Dahmer diduga telah membunuh 17 pria dan anak-anak di antara tahun 1987 sampai 1991. Tindak kriminal yang dilakukannya bermacam-macam, mulai dari perkosaan, pembunuhan, mutilasi, nekrofilia, perilaku seksual terhadap mayat itu ya, dan kanibalisme. Itu yang dia lakukan sepanjang tahun-tahun itu. Dan pada saat ditangkap dan kemudian disidangkan, Dahmer dikenai 15 tuduhan pembunuhan. Pengadilan terhadapnya dimulai pada 30 Januari 1992 yang kemudian berlangsung selama 2 minggu.
15 pembunuhan yang dituduhkan itu dia dianggap sebagai bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara 15 kali seumur hidup. Penjara, bayangkan itu kalau di total tahunnya kurungan selama 957 tahun. Bapak Ibu, sebab penjara itu tidak negara bagian Wisconsin itu tidak mengakui hukuman mati, tidak menerima hukuman mati, jadi hukumannya penjara seumur hidup, tapi dikalikan 15, ketemunya 900 sekian itu. Jadi bisa dipastikan dia akan hidup di penjara sampai saat matinya. Apa ada orang hidup 900 tahun, itu kan tidak mungkin ya. Pasti dia mati di penjara. Nah, ketika tinggal di dalam penjara itulah Dahmer bertemu dengan seorang pendeta dari Gereja Kristus di Madison, Wisconsin. Dia bernama Roy Radcliffe. Dan melalui Pak Pendeta ini, Dahmer mulai bertobat. Dan dia memberi dirinya dibaptis. Dan di hari-hari kehidupannya di penjara, dia mulai mengisi hidupnya di penjara itu dengan menulis. Dia menulis banyak sekali surat, ditujukan kepada keluarganya, kepada teman dan semuanya. Apa yang terjadi? Melalui surat-surat Dahmer itu, bapaknya yang dulu tidak pernah ke gereja menjadi orang yang aktif di gereja. Saudaranya juga begitu, karena kesaksian Dahmer yang hidup di penjara, adiknya mulai mau menerima baptisan juga. Dan ketika Dahmer kemudian tewas dipukuli oleh teman napinya, jadi dipukuli sampai mati oleh teman napinya, justru saudara dari yang memukuli Dahmer ini, ada 2 saudaranya yang menyesal atas tindakan saudaranya membunuh Dahmer ini dan juga bertobat. Penjelasan cermati. Kalau menurut ukuran kita, Dahmer ini adalah orang yang memang tidak bisa diampuni. Tetapi ketika dia bertobat, dia berusaha untuk melakukan pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Dan menurut saya, itulah pertobatan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati itu mempunyai tahapan. 1, menyesali segala kesalahannya. Dahmer mengakui itu. 2, mau berbalik kepada Tuhan. Dahmer menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan ketiga, yang dia lakukan, Dahmer melakukan perbuatan yang membawa dampak baik bagi hidup orang lain, sekalipun dia harus menyerahkan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sekarang itulah tugas kita, orang-orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana hidup kita ini bisa melakukan atau membuahkan dampak baik bagi hidup orang lain. Itu tugas kita sekarang dan seterusnya. Tugas kita bersama-sama, terlebih di masa pandemi ini. Kalau minggu Epifani itu disebut minggu penyataan Allah, Allah sudah menyatakan dirinya, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Dan kita yang sudah dibaptis, diajak juga untuk menyatakan kasih Allah itu kepada dunia. Itulah tugas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari bersama-sama kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 17 Januari 2021 mendatang. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan bernyanyi doa Bapa kami. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Jikalau saat ini kami sudah Engkau ingatkan kembali untuk menghayati makna baptisan di dalam hidup kami, Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau masih berkenan melibatkan kami semua untuk tetap hidup di dalam jalur jalan Tuhan, untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan lebih banyak hal untuk menyatakan kehadiran-Mu di bumi ini, untuk menyatakan kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Bapa di dalam sorga, bersama-sama pada hari ini, kami menaikkan doa syafaat kami bagi kehidupan gereja-Mu di tempat ini, GKI Blimbing. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kuswanto, kami berdoa untuk kehidupan pelayanannya, kami berdoa untuk keluarganya. Kami berdoa untuk setiap anggota majelis yang melakukan pelayanan tanpa lelah, berusaha menghadirkan ibadah-ibadah dengan baik walaupun masa ini adalah masa yang sulit. Tuhan berkatilah pelayanan saudara-saudara kami di tempat ini. Kami semua saat ini sedang bergumul untuk bisa mendapatkan pengurusan izin gereja. Kami pun menghaturkannya di hadapan. Tak putus-putus kami berdoa untuk hal ini ya Tuhan. Sebab kami rindu untuk bisa berbakti dengan penuh sukacita, dengan merdeka. Tetapi kami tetap mengucap syukur. Di dalam keterbatasan kami, Engkau tetap menuntun kami untuk menjadi setia. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami. Berikanlah kami kelancaran, kemudahan, jalan keluar bagi setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam sorga, saat ini pun terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami di masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kami yang menderita sakit. Banyak juga para orang tua kami yang sungguh membutuhkan dukungan dari kami semua. Kami berdoa untuk Ibu Sumarsono, Bapak Sugeng, Bapak Kairupan, Ibu Suin, Ibu Inggawati, Ibu Novi, Ibu Srinarko, Ibu Aristanta Kahati, Bapak Ibu Estianto, Ibu Sutejo, Bapak Yunus, Bapak Agung, Ibu Suryati, dan Bapak Daniel Manggi. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya Engkau mengingat mereka, Engkau melawat mereka. Di dalam kesulitan kami saat ini, kami juga dibatasi oleh kesempatan untuk bisa berkunjung dan menunjukkan cinta kasih kami. Kami harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kami harus tetap menjaga jarak. Tuhan, kami rindu untuk bisa peduli kepada saudara-saudara kami ini. Mereka yang menderita, mereka yang mengalami kesusahan, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, atau apapun juga. Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa-doa kami. Doa pribadi kami pun kami haturkan di hadapan-Mu. Segala pergumulan kami haturkan di hadapan-Mu. Kami sungguh memohon Tuhan campur tangan dalam hidup kami, supaya kami tetap memiliki harapan. Kami tidak kehilangan kepercayaan kami, tetapi kami semakin dikuatkan untuk mampu berjalan di dalam jalan Tuhan. Mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami saat ini. Karena itu Tuhan, kami mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mempersembahkan pada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita akan iringi persembahan dengan nyanyian Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau. Persembahan ini kecil Tuhan, namun berkatilah agar yang kecil ini dapat kami kelola dengan baik untuk keperluan gereja kami, untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama undur dari tempat ibadah ini. Mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian dari NKB 177, Ku Cari Suatu Panji. Ku cari jawab pasti penawar raguku dan suluh yang mengaku setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar supaya makna hidup tersingkaplah benar di dalam Yesus Tuhan. Ku mendapatkannya, tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala kebahagiaan, penghiburan serta damai sejahtera, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.